Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 12 semester 6. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas soal mengenai distribusi peluang binomial. Kalian dapat lihat di LKS untuk uji kompetensi 5 dan untuk uji kompetensi 6. Nah, sekarang uji kompetensi 5 yaitu mengenai fungsi distribusi binomial. Adapun rumusnya adalah fx sama dengan c atau kombinasi nx dikali p pangkat x dikali q n kurangi x, di mana c-nya itu merupakan koefisien binomial atau kombinasi, x-nya itu merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan, kemudian p itu peluang kejadian yang diharapkan, dan q itu peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nah, berikut soalnya. Di LKS dapat kalian lihat ya, di uji kompetensi 5 untuk soal nomor 1. Diketahui Px sama dengan C 4,x dikali 0,6 pangkat x dikali 0,4 pangkat 4 kurangi x untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Tentukan nilai A, P1, B, P3. Nah, alternatif penyelesaiannya yang pertama A, P1. Nah, tinggal kita ganti saja ya di rumus, x-nya diganti oleh 1. Jadi C 4,1 dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 4 dikurangi 1. Karena kan rumusnya 4 kurangi X sama dengan C 4,1 dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 3. Nah, sama dengan kombinasi 4 1 itu hasilnya adalah 4. Nah, untuk menentukan kombinasi ini bisa kalian hitung secara manual, bisa juga kalian dapat menghitungnya dengan menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya adalah 4. Kemudian 0,6 pangkat 1 hasilnya 0,6 dan 0,4 pangkat 3 hasilnya 0,064. Nah, sehingga 4 kali 0,6 dikali 0,064 sama dengan 0,1536. Selanjutnya untuk yang B juga sama, angka pengerjaannya seperti itu. Jadi kita substitusi ya, x-nya kita ganti oleh 3, jadi C 4,3 dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 dipangkatkan 4 kurangi 3. Hasilnya C 4,3 dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat 1 sama dengan 4 itu dari kombinasi 4,3, kemudian 0,6 pangkat 3 itu adalah 0,216 dan 0,4 pangkat 1 itu adalah 0,4, sehingga jika kita kalikan dengan menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0,3456. Itu untuk soal 1. Sekarang soal yang kedua. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu prima sebanyak A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah pertama, untuk sebuah dadu itu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini artinya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Nah, banyaknya ruang sampel itu ada 6. Sekarang muncul mata dadu prima. Nah, di ruang sampel mata dadu prima itu adalah 2, 3, 5. Nah, kalau kita misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu prima, maka banyaknya muncul mata dadu prima itu atau NA sama dengan 3. Kemudian kita cari peluang mata dadu prima, yaitu karena 3 yang muncul per banyaknya ruang sampel 6, yaitu 3/6, atau kita perkecil menjadi 1/2, atau kita buat menjadi 0,5. Nah, itulah peluang mata dadu prima sebanyak 0,5. Maksudnya peluang mata dadu prima itu hasilnya adalah 0,5. Kemudian rumus dari fungsi distribusi binomial itu sendiri adalah C nx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurangi X, di mana Q itu adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nah,
di sini karena percobaannya itu dilakukan sebanyak 5 kali, maka N sama dengan 5. X itu adalah muncul mata dadu prima sebanyak A itu 2 kali, berarti X nya sama dengan 2, dan P itu adalah peluangnya yang tadi, yang 1/2 atau 0,5, dan untuk mencari Q itu adalah 1 dikurangi P. Jadi 1 dikurangi 1/2 hasilnya sama 1/2. Kemudian setelah diketahui itu kita masukkan ke dalam rumus. B, karena di sini X-nya 2 kali berarti 2, dari berapa kali berarti dari 5 kali, itu 5, peluangnya adalah 1/2. Jadi sama dengan C 5,2 dikali 1/2 dipangkatkan 2 dikali 1/5, karena percobaannya tadi 5 kali ya, 1/2 dipangkatkan 5 dikurangi 2. Nah hasilnya sama dengan kombinasi 5,2 itu hasilnya adalah 10. Kemudian 1/2 dipangkatkan 2 itu sama aja dengan 0,5 pangkat 2. 1/2 dipangkatkan 5 kurangi 2 itu sama saja dengan 0,5 pangkat 3. Nah ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator itu hasilnya adalah 0,3125. Nah sekarang bagaimana untuk yang B yang 3 kali? Nah tinggal kita tulis kembali ya, N sama dengan 5, X nya yang tadinya nomor A itu 2 karena 2 kali, nah untuk yang B itu karena 3 kali berarti X nya kita ganti oleh 3. Untuk peluangnya masih sama 1/2, untuk Q nya juga sama, hasilnya 1/2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. B 3,351/2 sama dengan C 5,3 dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 5 kurangi 3. Nah sama dengan 10 dikali 0,5 dipangkatkan 3 dikali 0,5 dipangkatkan 2. Kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0,3125. Kemudian yang C, karena yang dimintanya 4 kali, maka kita ganti saja X nya oleh 4, selebihnya sama cara pengerjaannya, sehingga diperoleh hasil 0,15625. Soal nomor 3 sekarang. Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 10 kali. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak A 2 kali, B 7 kali. Nah, alternatif penyelesaiannya, kalau untuk sebuah uang logam itu kan ruang sampelnya kemungkinannya ada angka dan gambar, berarti banyaknya ruang sampel itu ada 2. Nah peluang muncul gambar itu adalah 1/2 gitu ya. Nah di sini dilemparkan sebanyak 10 kali, berarti N nya 10, karena soal yang A dimintanya 2 kali berarti X nya sama dengan 2, dan peluangnya yang tadi disebutkan itu adalah 1/2. Sementara Q adalah 1 dikurangi P atau 1 dikurangi 1/2, hasilnya sama dengan 1/2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. B 2, 10, 1/2 sama dengan C 10, 2, kemudian 1/2 dipangkatkan 2 dikali 1/2 dipangkatkan 10 dikurangi 2. Nah untuk kombinasi dari 10,2 ini hasilnya adalah 45, bisa kalian hitung. Kemudian 1/2 pangkat 2 itu sama saja dengan 0,5 kuadrat dikali 0,5 pangkat 8. Nah dengan menggunakan kalkulator diperoleh hasil 0,0439. Nah untuk yang B juga langkah pengerjaannya sama seperti yang nomor A, hanya saja X nya kita ganti oleh 7 sehingga diperoleh hasil 0,1172. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 15 soal pilihan benar salah. Tentukan peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar. Yang A 7 soal, yang B 10 soal, yang C 12 soal. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, kan mereka mengerjakan 15 soal, berarti banyaknya yang harus dikerjakan dari 15 soal. Kemudian peluang seorang menjawab dengan benar 7 soal, berarti X sama dengan 7. Dan ingat, karena pilihannya benar salah itu ada 2, berarti kalau benar 1, kalau salah 1, berarti peluangnya itu adalah 1/2. Jadi kalau misalkan benar,
Jadi peluangnya 1 per banyaknya ruang sampel kan benar salah itu ada 2, jadi 1/2, dan Q itu 1 kurangi P atau sama dengan 1 kurangi setengah sama dengan setengah. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus B 7, 15, 1/2 sama dengan kombinasi 15,7 dikali 1/2 dipangkatkan 7 dikali 1/2 dipangkatkan 15 kurangi 7. Nah, untuk kombinasi 15,7 itu hasilnya adalah 6435 dikali 0,5 dipangkatkan 7 dikali 0,5 dipangkatkan 8, hasilnya adalah 0,1964. Itu bisa kalian hitung sendiri di kalkulator. Nah, untuk yang B, angka pengerjaannya sama, hanya X-nya kita ganti oleh 10, sehingga diperoleh nilai 0,0916. Untuk yang C juga sama, X-nya kita ganti dengan 12, sehingga diperoleh hasil 0,0139. Itu peluangnya. Selanjutnya soal nomor 5. Dua dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 5 kali. Tentukan peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 7 sebanyak A 3 kali, B 4 kali. Nah, alternatif penyelesaiannya kita ingat lagi ya, rumusnya di samping. Nah, untuk dadu ini, dua buah dadu kita bikin tabel, yaitu dadu 1, dadu 2. Dadu 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah, dadu 2 itu ke pinggir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini yang ditanyakannya adalah jumlah mata pasang dadu atau pasangan mata dadu berjumlah 7. Nah, kita jumlahkan saja. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 4, 1 tambah 4 5, 1 tambah 5 6, 1 tambah 6 7, dan seterusnya kita jumlahkan sehingga diperoleh 7-nya ada berapa kali? 1 2 3 4 5 6. 7-nya ada 6. Nah, N-nya itu kan 5 kali percobaan. Yang di soal yang ditanyakan ada 3 kali, berarti X sama dengan 3. Dan peluangnya, kenapa 1/6? Di sini ingat, ruang sampel seluruhnya ada 36. Jadi, untuk dua buah dadu itu, pasti ruang sampelnya adalah 36. Kemudian angka 7 itu muncul berapa kali? 6 kali kan? Sehingga 6/36. Kalau kita perkecil itu menjadi 1/6. Nah, kenapa Q-nya sama dengan 5/6? Q itu diperoleh dari 1 dikurangi 1/6. Hasilnya adalah 5/6. Selebihnya kita masukkan saja ke dalam rumus. B 3, 5, 1/6 sama dengan kombinasi 5 3 dikali 1/6 dipangkatkan 3 dikali 5/6 dipangkatkan 5 kurangi 3, hasilnya 10 dikali 1/6 dipangkatkan 3 dikali 5/6 dipangkatkan 2. Dengan menggunakan kalkulator dapat dihitung atau dihasilkan yaitu 0,0322. Nah, untuk yang B juga sama pengerjaannya seperti yang di atas, hanya saja X-nya diganti oleh 4. Nah, sehingga diperoleh hasil 0,0032. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 30% yang lolos. Dari para peserta tes tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 10 peserta. Tentukan peluang peserta lolos sebanyak A 3 orang, B 4 orang, C 7 orang. Nah, berikut alternatif penyelesaiannya. Peluangnya itu adalah 30% ya. Peluang lolosnya itu artinya 0,3. Kan 30/100 itu kalau dibuat desimal jadi 0,3. Nah, Q itu sama dengan 1 dikurangi P atau sama dengan 1 dikurangi 0,3. Hasilnya adalah 0,7. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan saja ke dalam rumus seperti biasa. Karena di sini ada 10 peserta, berarti N sama dengan 10. Yang peluang peserta yang lolos misalkan 3, untuk soal A itu berarti X sama dengan 3, P-nya 0,3, Q-nya 0,7. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus.
C 10,3 dikali 0,3 dipangkatkan 3 dikali 0,7 dipangkatkan 10 kurangi 3 sama dengan 120 dikali 0,3 dipangkatkan 3 dikali 0,7 dipangkatkan 7. Dengan menggunakan kalkulator dapat diperoleh hasil 0,2668. Nah, untuk yang B juga sama. Kalau untuk 4 orang, X-nya kita ganti dengan 4. Kemudian yang C juga sama. Karena 7 orang, berarti X-nya kita ganti dengan 7 orang. Sehingga untuk yang B diperoleh hasil 0,2001 peluangnya. Yang C nilai peluangnya 0,0091. Soal nomor 7. Suatu ruangan besar memiliki 7 lampu merah. Baiklah, kita lanjutkan ke uji kompetensi 6, yaitu fungsi distribusi binomial kumulatif. Artinya penjumlahan dari fungsi distribusi binomial. Nah, rumusnya adalah P X kurang dari atau sama dengan T sama dengan sigma 0 sampai T. Rumusnya C N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurangi X. Jadi rumusnya itu tetap merupakan rumus dari fungsi distribusi binomial yang diuji kompetensi 5. Hanya saja untuk kumulatif itu dijumlahkan, semua nilai peluangnya dijumlahkan. Nah, keterangannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Sehingga untuk lebih memahaminya, perhatikan soal nomor 1 berikut. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu prima paling banyak 1 kali, yang B 3 kali. Nah, alternatif penyelesaiannya paling banyak 1 kali artinya P itu X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari dengan menggunakan fungsi distribusi binomial. Kan untuk X kurang dari atau sama dengan 1 itu mulai dari 0 ya. Sehingga F0 itu artinya peluang muncul mata dadu prima tidak muncul sama sekali gitu. Jadi makanya ada F0. Nah, sama dengan C 4,0 dikali 0,5 dipangkatkan 0 dikali 0,5 dipangkatkan 4. Nah, kenapa 0,5? Kan sudah kita tahu bahwa muncul mata dadu prima itu kan ada 3. Dari banyaknya ruang sampel itu 6. Itu 3/6 atau 1/2 atau 0,5. Nah, dengan menggunakan kalkulator dapat diperoleh hasilnya adalah 0,0625. Kemudian yang B, nah karena tadi kan tidak muncul sama sekali yang 0. Nah, sekarang muncul mata dadu prima 1 kali, berarti F1. Kita ganti saja X-nya oleh 1 sehingga diperoleh C 4,1 dikali 0,5 dipangkatkan 1 dikali 0,5 dipangkatkan 3. Dengan menggunakan kalkulator dapat kita peroleh hasilnya adalah 0,25. Jadi untuk P, X kurang dari atau sama dengan 1 atau muncul mata dadu prima paling banyak 1 kali itu sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan 0,0625 ditambah 0,25 hasilnya 0,3125. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi distribusi binomial kumulatif. Jadi penjumlahan dari fungsi distribusi binomial. Nah, biasanya dalam soal itu pasti ada tanda-tanda tentukan peluang muncul mata dadu prima paling banyak, paling sedikit. Nah, jadi contoh soal-soalnya itu seperti itu. Nah, untuk yang B juga sama, paling banyak 3 kali, artinya P X-nya itu kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalian harus cari nilainya dari F0, F1, F2, dan F3 seperti berikut. Nah, sampai F3 sehingga diperoleh F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 0,0625 ditambah 0,25 ditambah 0,75 ditambah 0,25 hasilnya adalah 0,9375. Soal nomor 3.
Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 6 kali. Tentukan peluang muncul angka paling banyak 4 kali, yang B 5 kali. Nah, alternatif penyelesaiannya paling banyak 4 kali, artinya nilai peluangnya atau X-nya itu harus kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kita cari fungsi distribusi binomialnya dari 0 sampai 4. 0 itu artinya tidak muncul angka sama sekali ya. Nah, jadi B 06 karena 6 kali, karena 0 kali percobaan ya, 6, 0,5, maka F0-nya C 6,0 dikali 0,5 pangkat 0 dikali 0,5 pangkat 6, hasilnya sama dengan 0,0156. Nah, dari mana 0,5? Karena kita ingat bahwa sekeping uang logam itu ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kalau muncul angka itu berarti peluangnya 1/2. 1 itu dari angka itu 1, 2 itu dari ruang sampelnya yang angka dan gambar. Itu kan ada 2, jadi 1/2 atau 0,5. Nah, selebihnya kalian dapat mencarinya sendiri, sehingga nanti diperoleh nilai P X kurang dari atau sama dengan 4 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Jadi hasilnya adalah 0,0156 ditambah 0,0938 ditambah 0,2344 ditambah 0,3125 ditambah 0,2344 sama dengan 0,8907.